Wis deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadana syahran mubarakan wa farada alaina syiyama li'ijli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقوى والوفاء عاما بعد فيا أيها المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Saatnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat ketakwaan kita, bukan sekedar kata-kata tapi melalui tindakan nyata, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apalagi di bulan Ramadan, momen yang istimewa ini mengajak kita untuk berpuasa selama sebulan penuh. Tujuannya jelas untuk kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang konsisten menjalankan perintah Allah dan memiliki kekuatan untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah syariat. Perlu kita ketahui bahwa takwa dalam puasa juga tidak bisa terlepas dari iman. Pasalnya dalam ayat utama perintah puasa pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 9 dikatakan bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan wajib puasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terkait iman Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa iman terdiri dari dua elemen atau bagian, yakni sabar dan juga syukur. Fa innal imana nisfani, nisfu sabru wa nisfu syaqra kama warada bihil asyaru wa syahida syalahul aqdar. Artinya sesungguhnya iman itu terdiri dari dua bagian, setengahnya adalah sabar dan setengahnya adalah syukur. Sebagaimana hal itu telah disebutkan dalam berbagai tafsir atau berbagai atsar atau riwayat dan ditegaskan oleh banyak khabar. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk melatih, mengamalkan dan mewujudkan dua elemen iman, yakni sabar dan syukur. Pertama adalah sabar. Dalam puasa kita diajarkan bagaimana menahan lapar, dahaga, dan amarah. Kita juga bersabar dalam ketaatan dengan melaksanakan sholat tarawih, bangun sahur di sepertiga malam, menjaga sholat 5 waktu, serta memperbanyak membaca Al-Quran meskipun tubuh terasa lelah. Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi merupakan madrasah rohani yang membentuk karakter sabar dalam diri kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sabar memiliki 3 dimensi utama, yakni 1. Sabar dalam ketaatan seperti tepat melaksanakan ibadah puasa meski berat. 2. Sabar dalam menjauhi maksiat seperti menjaga pandangan, lisan, dan hibah dari dusta serta menahan amarah saat lapar. 3. Saat dalam menghadapi musibah seperti tetap berpuasa meskipun kondisi fisik melemah atau aktivitas terasa berat. Ketiga bentuk sabar ini hadir secara lengkap dalam ibadah puasa Ramadan. Dari sinilah lahir iman yang kokoh dan hati yang semakin dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta terhindar dari puasa yang hanya mendapat lapar dan juga dahaga. Rasulullah SAW telah mengingatkan agar puasa tidak hanya menghasilkan lapar dan dahaga semata. Kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atas. Artinya, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini menjadi pengingat bahwa kesabaran dalam puasa harus melahirkan perubahan sikap dan pengendalian diri yang nyata. Yang kedua, sabar
Yang pertama ada sabar, yang kedua lalu ada syukur. Selain melatih kesabaran, Ramadan juga mendidik kita untuk memperdalam rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari kita, sering menerima nikmat tanpa benar-benar menyadarinya. Namun ketika waktu berbuka tiba, seteguk air dan sebutir kurma terasa begitu berharga. Lapar seharian membuka kesadaran betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya kita anggap biasa-biasa saja. Menurut Imam Al-Ghazali, syukur merupakan perpaduan antara ilmu, hal, dan amal. Dengan ilmu kita menyadari sepenuhnya bahwa setiap nikmat berasal dari Allah. Dengan hal akan muncul rasa bahagia dan itu pada sang pemberi nikmat. Dan dengan amal kita mampu menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Dalam Ramadan, rasa syukur diterjemahkan dalam amal nyata yang seperti berbagai makanan berbuka, membayar zakat, memperbanyak sedekah, dan membantu sesama. Puasa mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan pada banyaknya kenikmatan, tapi pada kesadaran untuk mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Harmoni antara sabar di siang dan syukur saat buka melengkapi keseimbangan rohani. Jika setelah Ramadan kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi ujian dan lebih bersyukur dalam menerima nikmat, maka itulah tanda bahwa puasa kita membuahkan perubahan yang hakiki dan meningkatkan kualitas iman serta takwa kita. Dengan puasa yang berkualitas berdasarkan iman, insya Allah dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya sabar dan syukur bukan hanya Ramadan, bukan hanya tema Ramadan, melainkan kekal hidup sepanjang tahun. Puasa adalah terbentuknya pribadi yang kokoh dalam kesabaran dan lapar, dalam kesyukuran menuju pribadi yang beriman dan bertakwa. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mau memetik hikmah Ramadan sehingga iman kita semakin kuat dan jalan hidup kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa qafa wa ajalli wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فيا أيها المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى عليه العظيم واعلم أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوخ والمختلاف وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.